Ini partai-partai lain harus hati-hati kita nih, ya. Gajah dilawan. Saudara-saudara, saya tidak mengerti. Ini PSI intelnya bagus sekali. Jadi PSI ini kok bisa membaca isi hatinya Presiden Republik Indonesia. Ini saya tidak ngarang, banyak yang dekat sama saya tahu betapa salah satu binatang yang paling saya sayang adalah gajah. Hidup PSI. Jokowi itu apa dulu? Mentang-mentang, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Kasihan dah. Yang kasihan itu siap. Lo legal formal lo. Aduhai buhai, panas. Panas. Viral Jokowi injak kepala mirip banteng saat safari di Lampung. PDI bilang itu bentuk kesombongan. Emang ya, ada aja gebrekan Pak Wowo ini. Tapi yang bikin lucu adalah kenapa PDI cepat banget merespon hal kayak gini. Nah. Kalau memang bukan menyindir PDI, ya udah biarkan aja sombong. Lagian kerbau sama banteng itu dua spesifikasi yang berbeda. Jadi biarkan aja sombong udah. Lagian kita nggak tahu adat di Lampung itu seperti apa. Mana nih orang-orang Lampung yang bisa jelaskan adatnya seperti apa? Kenapa harus diinjak itu kepala kerbau? Jadi media itu seakan-akan menggoreng sebuah wacana-wacana yang dapat membuat publik itu semakin penasaran gitu. Gimana menurut kamu? Simpan video ini dan jangan lupa follow. Orang Lampung tolong dijawab di kolom Ayo komentar. komen orang Lampung. Hidup Jokowi. Coba lihat, Pak Jokowi kan cuma nginjak kepala kebo. Tapi kok kenapa PDIP yang marah? Hah? Perilaku seperti raja ambisi keluarga. Maksudnya apa coba? Ini kan kerbau yang diinjak gitu loh. Bukan kepala banteng, ya kan? Oh marah-marah tuh lihat tuh. Ya, ini baru fotonya, guys. Kemarin Pak Jokowi dapat penobatan apa gitu dari adat setempat ya. Nah, yang diinjak itu kerbau, tapi kok banteng yang marah? Ini kenapa? Coba guys, bagaimana tanggapan kalian, tulis di kolom komentar. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Coba lihat, Pak Jokowi kan cuma nginjak kepala. Hidup PDI Perjuangan, hidup Indonesia Raya, merdeka. Weh, ternak monyet Mulyono, saya mau kasih tahu sama lo bahwa Jokowi itu sakit hati, sakit jiwa sama PDI Perjuangan karena Mbak itu yang sakit jiwa. dipecat, ya. Dipecat dari PDI Perjuangan, dari sakit jiwa. Sudah cair belum? Ternak Mulyono, Kurap, sudah cair belum? Buat nafkah istri lo, ya, sudah dibayar belum? Hasil uang haram dari Jokowi itu, uang korupsi. Saya mau kasih tahu sama lo, ya, bahwa Jokowi itu sudah kena karma, ya, sudah kena karma. Ulahnya sendiri, sumpahnya sendiri. Lihat mukanya Jokowi, apakah sehat? Tidak. Ya, itulah dari manusia kerakusan, membohongin masyarakat, ya, itulah akibatnya kualat sendiri. Nanti nunggu kamu, keluarga kamu, ya, yang sudah makan uang dari Jokowi itu nanti kena imbasnya. Ya, samakan omongan saya. Senang-senang dulu, ya, mumpung Jokowi masih banyak uangnya, asing ngerampok uang negara, uang rakyat,
Tahu dari buat mana nafkahi lo? istri dan anakmu itu. Ya Batman, samakan omongan saya. Ya, tidak berkah makan uang seperti itu. Masih banyak Jokowi uangnya. Kalau Jokowi tidak ada uang, mana mau lu itu, ya, ternak-ternaknya, buzzer-buzzernya itu. Karena masih banyak uangnya, sering dibagi-bagi sama rakyat yang bodoh seperti lu itu, ya. Tahu, Jokowi itu sakit jiwa, sakit hati karena dipecat sekeluarga, ingin 3 periode, tidak diizinkan, ya. Dari situ, kalau ingin tahu, saya nggak sakit hati. Silakan mau nginjak-nginjak kepala siapa, tidak masalah, ya. Yang saya bicara di sini, ya, Jokowi itu sudah kena karma. Sudah kena karma ulahnya sendiri. Sekarang belum tobat, ya. Mbak itu yang tobat, Mbak. Merdeka Indonesia Raya, merdeka PDI Perjuangan. Semangat buat teman-teman kita PDI Perjuangan. Jangan sampai rakyat seluruh Indonesia dibodohin sama keluarga Jokowi. Jangan sampai ditipu lagi gara-gara menjanjikan lapangan kerja 50 juta. Akhirnya bohong, pengkhianat. Salam waras, salam sehat, PDI Perjuangan. Kalau mantan sudah sengsara, aku jadi menggebu-gebu. Dalam hati senang sendiri. Semoga mantan tahu diri. Aku tak mau mantanku jadi bahagia. Ya. Aku ingin dia sengsara sama pilihannya. Suka lihat mantan sengsara. Jokowi diusir oleh warga Bandar Lampung saat melakukan kunjungan safari. Hoak itu. Jangan ngada-ngada, Bung. Jangan membesar-besarkan berita. Nggak ada itu Jokowi diusir sama masyarakat Lampung. Oh, malah Itu senang beberapa masyarakat segelintir orang yang demo. Itu kelompok kalian. Sudah tahu, sudah paham. Itu kelompok dari mana? Kelompok kalian. Kelompok yang sakit hati. Iya. Ormasnya dibubar sama Jokowi. Ormas-ormas yang mengatasnamakan agama. Itu yang dibubar sama Jokowi. Makanya kalian itu sakit hati. Iya. Betul, Kelompok Mas. kalian itu kecil, nggak ada apa-apanya. Hari ini buktinya Jokowi itu dicintai masyarakat Indonesia. Iya. Jokowi 5 kali pemilu menang tanpa jeda. Buktinya Jokowi itu dicintai masyarakat Indonesia. Kalian aja yang nggak suka dengan Jokowi. Kalau Iya. kalian nggak suka, silakan minggir kalian dari Indonesia. Iya. Jangan bikin keributan di negeri ini, oke? Oke. Guys, PDIP soroti foto Pak Jokowi injak kepala kerbau, sebut kesombongan, biarkan rakyat yang menilai. Loh, ini bukan tentang partai atau apapun ya, simbol di situ ada kepala kerbau yang diinjak sama Pak Jokowi. Memang adat di Memang adat itu. Kesultanan atau di wilayah, di suku di situ. Seperti itu, Bapak Jokowi hanya mengikuti aturan atau memang budaya yang sudah ada. Kok jadi kemana-mana? Dan sekian nyata saudara-saudara sudah dipecat malah injak kepala. Halo bro, selamat pagi. Begini bro, katanya Pak Jokowi itu udah dipecat dari PDI, tapi kok malah jadi begini gitu loh. Kurang ajar ya. Coba dipecat malah kepala bantengnya diinjek-injek. Itu membuktikan di Lampung kemarin, membuktikan bahwa apa, Pak Jokowi itu adanya di hati rakyat ya bro. Walaupun dia itu dipecat dari partai kemarin, kasusnya bersama Roy Suryo itu, Roy Suryo ditangguhkan katanya dijamin oleh 50 tokoh, ya kan? Tapi Pak Jokowi nggak pernah gentar karena apa? Karena Pak Jokowi itu di belakang rakyat, gitu loh. Jokowi itu bersama rakyat, adanya di hati rakyat. Bahkan saya prediksikan bahwa semakin lama Pak Jokowi ini nggak menjabat di 2029 atau kapan nanti,
orang itu akan merindukan Pak Jokowi, merindukan kepemimpinan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu mau diakui atau tidak diakui, Pak Jokowi itu pendukungnya sangat banyak, luar biasa. Sangat Ada banyak. yang membangun narasi bahwa Pak Jokowi itu begitu, begitu. Itu ya karena apa? Karena lawan-lawan politiknya aja sih sebenarnya. Tapi di hati rakyat tetap Pak Jokowi itu ada di hati. Coba sekarang kasus yang dihadapin, katanya ini situ ditangguhkan karena dijamin 50 tokoh. Itu nggak ada masalah, 50 tokoh itu nggak ada masalah, nggak ada apa-apanya. Kenapa sih Pak Jokowi itu dikasuskan dengan ijazahnya? Ya karena kalau dikasuskan dengan kasus-kasus seperti korupsi, seperti kebijakan, itu sangat susah, nggak susah ditemukan gitu. Kasus yang menyangkut Pak Jokowi tentang hal-hal seperti itu, makanya Pak Jokowi itu diserang dengan hal-hal pribadi seperti misalnya ijazahnya, terus keluarganya, terus ditempel-tempelin label PKI dan sebagainya. Itu kalau diserang dengan kebijakan Pak Jokowi itu jarang yang atau sangat susah untuk ditemukan kasus misalnya korupsi yang melibatkan Pak Jokowi. Kalau itu cuma ditempel-tempelkan aja. Biasanya kalau ada koruptor yang ditangkap tuh, ntar dia bilang sebut melibatkan Pak Jokowi, ada Pak Jokowi di belakangnya. Tapi kenyataannya nggak bisa ditemukan, bukti-buktinya itu nggak bisa ditemukan gitu. Dan narasi-narasi itu memang dibangun oleh para pembencinya. Itu aja. Salam waras, itu aja dari saya. Terima kasih. Mantap. Ngapain itu, Pak? Biar panas PDIP, saya injak lambang mereka. Lah, lambang PDIP kan kepala banteng, bukan kepala kerbau. Ini mah kepala kerbau, Blok. Ndak ada rotan akar pun jadi, ndak ada banteng kerbau pun jadi. Emang boleh gitu? Ya ndak tahu kok tanya saya. Hidup Jokowi. Hidup. Coba lihat, Pak Jokowi kan cuma nginjak kepala kebo. Tapi kok kenapa PDIP yang marah? Hah? Perilaku seperti raja ambisi keluarga. Maksudnya apa coba? Ini kan kerbau yang diinjak gitu loh. Bukan kepala banteng, ya kan? Kok marah-marah tuh lihat tuh. Ya, ini baru fotonya, guys. Kemarin Pak Jokowi dapat penobatan apa gitu dari adat setempat ya. Yang diinjak itu kerbau. Tapi kok banteng yang marah? Ini kenapa? Kalian udah lihat kan heboh Pak Jokowi injak kepala kerbau di Lampung. Padahal ini jelas-jelas kerbau loh, bukan hewan yang itu. Tapi kenapa ada yang panas dan malah mengaitkan dengan politik? Dan apakah prosesi injak kepala kerbau di Lampung itu hanya sama Pak Jokowi? Jawabannya tidak. Ini adalah adat turun-temurun yang tujuannya adalah menyambut tamu agung, menyambut orang yang dianggap dihormati. Dalam acara yang bersamaan juga Pak Jokowi ini mendapatkan gelar dari kerajaan adat, yaitu sebagai baginda pemuka bangsa. Dan memang guys, hewan kerbau di Lampung itu dianggap sebagai hewan sakral yang memiliki kedudukan, sehingga diletakkannya kepala kerbau di bawah itu dianggap sebagai meninggalkan sifat-sifat buruk, pembersihan diri secara filosofis. Jadi tidak perlu baper dan tidak perlu panas seharusnya ya. Dan ritual penyembelihan hewan kerbau seperti ini sudah biasa di Lampung. Salah satunya ada tradisi cakak pepadun, di mana ketika ada tokoh maupun masyarakat Lampung yang naik status sosialnya atau naik tahta, maka akan melewati prosesi ini juga. Koreksi kalau saya salah ya. Kalau mereka mengatakan ijazah Jokowi palsu, kenapa kau calonkan? Berarti kau nipu. Penipu paling besar kalau gitu PDIP dong. Kalau memang ijazah Jokowi tidak ada, berarti PDIP yang nipu. Menipu bangsa dan negara ini, mulai dari wali kota, mulai gubernur, sampai kepada presiden. 2 periode. Karena kalian mengajukan dokumen palsu. Jadi jangan sok-sokan mau cuci tangan, jadi pahlawan. Tapi makanya kan PDIP sebenarnya kan tidak usah terlibat dalam mainan-mainan politik picisan seperti ini. Nah itu yang saya mau bilang tadi. Ya, PDIP ini harus berpikir yang lebih luas. Ya, partai besar untuk bangsa dan negara ini dengan memikul nama Soekarno. Pernah tahu nggak mereka pikiran-pikiran Soekarno itu apa? Terhadap politik, ekonomi, demokrasi, luar negeri segala macam, itu aja yang dikembangkan. Ini kok ikut yang temeh-temeh. Karena apa? Orang-orang yang elitnya sekarang itu memang dasarnya nggak mampu berpikir tentang pikiran Soekarno.
dikaitkan politik. Ini makna ritual Jokowi injak kepala kerbau. Jokowi injak kepala kerbau memiliki makna filosofis, yakni sebagai upaya menghilangkan sifat-sifat kebinatangan dalam diri manusia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menerima gelar adat kehormatan Baginda Pramuka Bangsa dari 5 kerajaan adat Lampung pada Sabtu 27 Juni 2026. Gelar itu diberikan kepada Jokowi dalam prosesi yang digelar di Rumah Adat Lampung, Kedatun Keagungan, Kecamatan Labuan, Ratu Bandar Lampung. Dalam prosesi itu terdapat momen Jokowi menginjak kakinya si kepala kerbau yang diletakkan di karpet merah. Peristiwa ini memunculkan respon dari berbagai pihak yang mengaitkan dengan logo PDI Perjuangan.